Ya, jadi satu ember air ini ketika kita siram ke pot dengan model seperti ini, itu akan tersisa air di kantong airnya nih, di dalam ini ya. Dan kelebihan air akan terbuang lewat lubang-lubang di samping ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi. Hari ini hari Minggu 5 April 2020. Ya, hari ini saya di Sambi Farm dan rencananya hari ini saya mau pindahkan salah satu bibit pohon yang sudah saya beli ke pot begitu ya, yang awalnya ada di polybag kecil ini. Ya, kali ini saya mau pindahkan bibit jeruk nagami nih ya. Ini pohonnya tingginya sekitar 40 cm. Saya beli sekitar 1 bulan yang lalu di polybag yang lebih kecil, mungkin sebesar ini ya, gitu ya. Lalu kemudian saya pindahkan ke polybag agak besar nih. Nah, alhamdulillah ternyata ketika dipindahkan dia tumbuh subur, tumbuh dengan baik, bahkan dia sudah membawa buah. Ini ada 2. Sebenarnya kemarin ada 4, cuma yang 2 lagi itu terlihat tidak bagus, malah rontok begitu ya. Tuh ya, ini di belakang ada 1. Ya, ini adalah jeruk nagami. Berbeda dengan jeruk pada umumnya. Biasanya jeruk pada umumnya itu kan dagingnya manis atau sedikit asam begitu, tapi si kulitnya pahit. Kulitnya sama sekali tidak bisa dimakan. Nah, tapi kalau nagami itu dagingnya itu agak asam begitu, tapi si kulitnya ini tawar cenderung manis. Jadi umumnya untuk nagami itu dimakan utuh dengan kulit-kulitnya begitu. Jadi tidak kita kupas, tapi langsung kita gigit bersamaan dengan kulitnya dan kunyah lalu makan. Nanti warna matangnya ini orange seperti Sunkist, dan ini bisa sangat banyak kalau ngelihat dari foto-foto di internet. Nah, biasanya jeruk nagami ini kerap atau identik dengan etnis Tionghoa. Jadi ketika Imlek itu, kalau sahabat Sambi lihat kan banyak sekali tabulan pot kecil begitu berupa jeruk. Salah satu jeruk yang biasanya juga ada, atau tabulan pot jeruk yang biasanya ada di Imlek, yaitu yang ini, yang nagami gitu ya. Nah, awalnya saya mau tanam di tanah, tapi saya coba tanam saja di pot, karena saya juga pengen buktikan dengan pot seadanya bisa maksimal atau tidak begitu buahnya ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah tanam jeruk limo nih. Ini sudah saya punya sejak mungkin 2 bulan yang lalu. Sama, awalnya juga kecil, kurang lebih sebesar ini bibitnya saat itu, tapi sekarang sudah besar ya. Nih, ini potnya sekitar pot 30 liter. Buahnya juga sudah banyak tuh. Saya sudah ambil beberapa kali sih. Tuh, masih ada yang masih kecil juga. Jadi berkaca pengalaman menanam jeruk limo di pot yang sebesar ini, saya akan juga pindahkan nagami ke pot ukuran yang sama. Nah, untuk pot seperti biasa, saya selalu buat pot dengan lubang itu di samping seperti ini, bukan di dasar. Jadi dasarnya nih, sahabat Sambi bisa lihat utuh ya, tidak ada lubang. Lalu kemudian saya juga simpan beberapa botol bekas. Ini kalau sahabat Sambi berkesempatan main ke Sambi Farm, itu ada beberapa tumpukan botol bekas begitu ya, sedikit-sedikit freelance lah, menjadi pemulung. Jadi ketika misalnya di kantor ada botol-botol bekas begitu ya, terutama botol yang cukup keras nih seperti ini ya, itu saya selalu pungut bawa pulang untuk saya manfaatkan begitu.
Oke, begini. Jadi tidak seperti pot pada umumnya di mana lubangnya di dasar. Jadi ketika kita siram, air akan, ketika media tanamnya jenuh, sudah basah begitu ya, kelebihan air akan terbuang ke bawah. Tapi kalau potnya seperti ini, justru di dalamnya ini ada sebenarnya genangan air. Kenapa saya buat begitu? Karena biar saya tidak perlu siramnya sering-sering. Jadi ketika saya siram, masih ada air tertinggal di dasar, begitu. Jadi kalau misalnya lubangnya di bawah, mungkin kita siram mungkin 2 hari sekali begitu. Tapi kalau seperti ini mungkin cukup seminggu sekali, tergantung kondisi lingkungan kita tanam, gitu ya. Oke, ini botolnya berfungsi sebagai kantong air. Nah, ini kita lubangi tuh. Saya pakai besi dipanaskan di kompor, lalu kemudian saya lubangi botol-botol ini. Kenapa harus pakai botol-botol ini? Sebenarnya sahabat Sambi juga bisa pakai kerikil begitu ya, sebagai area kantong air. Tapi kalau kerikil itu akan lebih padat, yang pada akhirnya akan membuat rongganya tidak terlalu banyak begitu ya. Jadi supply atau cadangan air di dalam kantong airnya tidak terlalu banyak. Ya. Lalu kemudian juga kalau ada yang tanya kenapa tidak langsung saja dikasih media tanam begitu ya, tidak perlu pakai kantong air segala. Justru kalau dikasih langsung media tanam, saya khawatir media tanamnya akan terlalu basah. Jadi air itu langsung kontak dengan media tanam gitu. Nanti secara kapilaritas air akan naik terlalu jenuh, terlalu banyak. Jadi kita batasi saja begini. Biasanya saya tambahkan juga beberapa kerikil, atau kali ini saya punya genteng bekas gitu ya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kemudian nanti kita kasih media tanam. Nah, cuma sebelum saya kasih media tanam, saya akan coba tunjukkan nih efek dari kantong air. Sebentar, saya kasih isi air. Ya, jadi 1 ember air ini ketika kita siram ke pot dengan model seperti ini, itu akan tersisa air di kantong airnya nih, di dalam ini ya. Dan kelebihan air akan terbuang lewat lubang-lubang di samping ini. Jadi jangan khawatir pot ini akan tergenang air. Tidak, sama saja seperti pot lain, karena dia juga punya lubang buangan begitu ya, overflow atau outletnya, yaitu di samping. Tapi tidak benar-benar habis. Dia menyisakan genangan air di bagian bawah tuh ya. Tuh, sahabat Sambi bisa lihat manfaat dari botol bekas. Kalau ini langsung kerikil semua, stok air tidak akan sebanyak ini. Kalau media tanam semua, pertama air tidak akan sebanyak ini stoknya, dan juga khawatir si media tanamnya terlalu basah. Tapi kalau seperti ini ada jeda di mana level air ada di sini ya, tuh. Lalu kemudian juga ada rongga nih. Lalu kemudian ini baru media tanam, sehingga media tanam itu hanya dapat air itu tidak langsung, tapi secara ya pastinya ada penguapan lah sedikit ke arah atas. Jadi nanti akar yang akan mengejar terus ke bawah. Jadi akar mencari air dengan sendirinya. Kita tidak menggenangkan atau kita tidak merendam si akar, karena kalau langsung seperti itu pasti busuk. Oke ya, tuh. Jadi bisa bayangin ya, ketika kita siram masih ada sisa air segini untuk stok beberapa hari ke depan sebelum penyiraman selanjutnya. Oke, kalau ada yang nanya lagi, gimana kalau tumbuh jentik nyamuk? Kemungkinan itu cukup kecil karena lubangnya juga di samping. Nyamuk juga cenderung tidak bisa bermanuver seperti ini ya, untuk masuk dan bertelur.
Jadi aman. Sejauh ini saya nggak pernah nemu, saya pernah bongkar sih, dan saya nggak pernah nemu apa-apa serangga ataupun nyamuk bersarang di airnya. Oke, nah sekarang saya akan tambahkan media tanam. Biasanya juga saya kasih sumbu sebenarnya sebagai media untuk mengalirkan air dari bawah ke media yang atas begitu ya. Tapi untuk kali ini tidak, menurut saya cukup inilah, cukup oke juga tanpa sumbu. Tuh ya. Jadi air itu tidak nyentuh langsung ke media tanamnya. Jadi ibaratnya seperti kita menanak nasi di panci tuh, di langseng konvensional yang bukan rice cooker. Jadi di bawahnya ada air begitu, di atasnya baru ada nasinya. Nah, ini media tanam ini seakan-akan nasi. Nanti dia akan dapat semacam penguapan air dari bawah sehingga si media tanamnya lembab. Jadi lembab terus ya, bukan becek, bukan basah begitu ya, tapi lembab. Dan itu baik untuk tanaman. Untuk yang limo pun sama ya, tuh. Coba sambil bisa lihat. Coba kita cek ya. Ini sekitar 3 hari yang lalu saya siram. Masih ada tidak stoknya. Sebentar, cukup berat. Nah, masih ada airnya. Ya. Ini 3 hari yang lalu. Oke, kemudian kita pindahkan bibitnya. Oh ya, buat sahabat Sambi, kalau misalnya punya bibit tanaman di polybag dan jika masih memungkinkan menggunakan ulang polybagnya, silakan lakukan ya. Maksudnya pakai ulang, jangan dibuang, sayang. Dan biar tidak mencemari lingkungan begitu ya. Oke, ini kita pindahkan. Tuh ya, masih kecil. Akarnya juga tidak terlalu banyak. Tapi ini sepertinya terlalu dalam, jadi saya akan tambahkan dulu media tanamnya. Jadi biarkan akarnya nanti ke bawah ya. Seperti ini. Baru kita tambahkan lagi. Ya, udah selesai. Ya, jadi si jeruk nagaminya sudah pindah ke pot ya. Tuh. Saya biasanya tidak dibuat penuh, biar ketika siram itu si media tanamnya tidak tumpah-tumpah. Jadi saya selalu sisakan gap. Ketika kita siram, dia tidak tumpah. Ya, biar rapi terus. Nanti ketika punya pupuk kandang, kita bisa tambahkan sedikit-sedikit di sini. Karena ini media tanamnya juga sudah mengandung pupuk kandang, kali ini saya tidak tambahkan dulu. Kita lihat pertumbuhannya di 3-4 minggu ke depan. Oke ya. Nah, ini polybag nih bisa kita pakai lagi. Karena di sini ada identitas lama, biar nanti kita tidak tertukar dengan jenis atau tanaman lain. Biasanya itu saya putar balik seperti ini nih. Ya. Baru identitas baru ada di lapisan yang ini. Begitu. Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini.
Nanti ketika misalnya ada progres yang cukup menarik untuk bisa di-share di pohon jeruk nagami ini, saya insya Allah akan buatkan videonya. Oke, buat sahabat Sambi yang merasa video ini cukup menarik, silahkan kasih like-nya dan share ke sahabat yang lain. Buat yang belum sempat subscribe channel ini, silahkan sempatkan subscribe, tekan tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa tekan juga atau aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar ketika saya upload video terbaru, sahabat Sambi bisa langsung dapat pemberitahuan. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.